Oke, baik, terima kasih. Untuk nanti rekamannya akan juga kami sampaikan berikut dengan hasil Monef dan dokumentasi data dukung yang telah Bapak Ibu sampaikan melalui link yang telah kami sampaikan sebelumnya. Adapun kegiatan ini untuk memastikan apakah unit kerja dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Pusat masih melakukan pembangunan zona integritas berpredikat WBBM dan masih layak menyandang predikat tersebut, atau memang terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam hal ini area of improvement terkait dengan integritas, kinerja, dan layanan. Untuk itu, kami berikan seluas-luasnya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk menyampaikan perkembangan pembangunan ZI secara komprehensif. Tidak ada batasan waktu, tapi memang durasinya maksimal hanya 2 jam untuk pemaparan dan pendalaman informasi. Untuk itu barangkali untuk efektifnya waktu kami berikan sepenuhnya layar Zoom kali ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat beserta tim pembangunan zona integritas berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami persilahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para evaluator yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan perkembangan pembangunan zona integritas yang berkelanjutan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Setelah memperoleh predikat WBBM pada tanggal 21 Desember tahun 2020 yang lalu, kami berusaha untuk mempertahankan predikat tersebut dengan terus meningkatkan pelayanan, kinerja, dan menjaga integritas di setiap area dengan slogan prima, yaitu profesional, ramah, integritas, melayani, dan akuntabel. Untuk Pengadilan Agama Jakarta Pusat, hal ini telah dilakukan, acara yang sama telah dilakukan 2 kali dan ini yang ketiga kalinya. Mudah-mudahan yang evaluasi yang ketiga ini dapat melanjutkan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke area pertama tentang manajemen perubahan. Pada area ini, kami senantiasa menjaga agar pola pikir dan budaya kerja itu selalu terjaga dengan apa yang telah dilakukan pada WBBM yang lalu serta pada Monef sebelumnya, yaitu kita berusaha bagaimana agar pola pikir tim atau seluruh pegawai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini itu selalu menjaga integritasnya, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena itu, kami melakukan kegiatan yang berkelanjutan dengan melakukan program yang sejalan dengan program unggulan atau prioritas Mahkamah Agung dan Badilak. Selain itu, kami juga menginternalisasi sistem manajemen anti penyuapan yang selaras dengan zona integritas. Untuk next, untuk budaya kerja ini tentang penguatan kelembagaan, yaitu penguatan kelembagaan ini itu karena berkaitan dengan tusi kita, maka kita berusaha bagaimana budaya kerja ini bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pencari keadilan. Maka kami tetap pada program yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita bisa meraih peringkat yang terbaik di SIPP. Kemudian kita juga berusaha bagaimana mempertahankan peringkat 1 nasional untuk penilaian triwulan Badilak. Setelah itu kita juga bagaimana meningkatkan angka keberhasilan mediasi, kemudian berkomitmen untuk mendukung perkara IKOR dan litigasi, serta mendorong
serta mendorong pemenuhan hak-hak perempuan. Nah, ini mendorong pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam persidangan. 6. Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi website dan media sosial. Dan yang ketujuh, yaitu tentang pelaksanaan isbat nikah luar negeri untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara dimanapun berada. Kemudian yang kedua, yaitu tentang penguatan integritas dan mempertahankan WBK dan WBBM serta SMAP. Lalu yang ketiga adalah penguatan sumber daya manusia dengan berbagai pelatihan dan diklat. Yang keempat, penguatan pemanfaatan teknologi informasi dengan cara terus berinovasi yang berbasis IT. Untuk itu yang terakhir ini, kami pada evaluasi yang lalu telah ada aplikasi yang kita buat, yaitu tentang elektronik kuasa insidentil bagi yang tidak berkesempatan hadir di sini, sehingga kita bisa bantu. Kemudian untuk kaum rentan, ini diperuntukkan bagi kaum rentan, lansia, wanita hamil ataupun yang sakit. Kita buatkan aplikasi Situntas, yaitu antrian sidang dan PTSP prioritas dengan sistem antrian all-in-one, yaitu pelayanan terpadu satu loket. Kemudian layanan si jemput bagi mereka yang tidak sempat datang di sini, kami jemput bagi masyarakat rentan. Lalu digitalisasi prosedur berperkara ramah terhadap masyarakat rentan. Kemudian melengkapi sarana prasarana kantor yang ramah terhadap masyarakat rentan dan infografis yang ramah disabilitas di media sosial pada PA Jakarta Pusat. Dan yang terakhir yang kami buat di tahun ini adalah aplikasi Siap TD, yaitu sistem informasi akta perceraian terintegrasi dengan Dukcapil, yaitu bagi pihak khusus perkara perceraian setelah menerima akte cerai, data-data yang ada di SIPP itu dibuatkan aplikasi, seluruhnya dimasukkan dalam aplikasi ini, lalu aplikasi ini nanti akan terkoneksi dengan aplikasi pacaran yang ada di Dukcapil, sehingga setelah masyarakat menerima akte cerai, itu pada PTSP scan barcode kemudian mengisi beberapa form di situ, nanti pada saatnya Dukcapil akan mengantarkan perubahan status kepada yang bersangkutan, baik itu KK-nya, KTP-nya, termasuk nanti untuk akta kelahiran anak. Kemudian selanjutnya, yaitu pada area yang kedua, yaitu penataan tata laksana. Pada area ini, apa yang telah kami lakukan sebelumnya tetap kita pertahankan dan tingkatkan, yaitu bagaimana aplikasi ini bisa membantu pegawai sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti yang lalu, masalah si pajak pus tetap kita pertahankan yang kaitannya dengan pekerjaan teman-teman di kepaniteraan. Lalu PKP pegawai, ada si modul ini berkaitan dengan sistem monitoring data perkara banding serta koneksi, yaitu kontrol eksekusi. Kemudian untuk tahun ini kami membuat e-register persuratan sesuai tata naskah dinas baru. Dahulu masalah surat ini itu masih dilaksanakan atau dikerjakan secara manual. Sekarang sudah elektronik, sehingga memudahkan untuk memilahkan surat-surat yang masuk untuk ketua, atau ada undangan, ada SK, dan seterusnya. Sehingga cepat kita mendapatkan surat apabila kita perlukan. Kemudian selanjutnya, pada area ketiga, yaitu tentang penataan sistem manajemen SDM. Pada Monef yang sebelumnya, kita sampaikan bahwa ini kita capai tentang penilaian kinerja pegawai atau PKP itu dibuat secara per bulan. Kemudian ada sistem informasi kepegawaian sudah terinternalisasi pada setiap pegawai, sehingga profesionalisme SDM berorientasi layanan meningkat. Kemudian selanjutnya pengisian evaluasi penilaian kerja melalui aplikasi e-kinerja BKN, dan hasil asesmen ini digunakan untuk usul promosi dan mutasi. Hal ini tetap kita terus pertahankan, dan
untuk yang terakhir kami sebutkan, hasil asesmen ini kita gunakan untuk promosi. Tahun lalu ada salah seorang hakim diusulkan hakim tinggi dan PP tinggi, salah seorang panitera pengganti di tingkat banding. Kemudian yang kita untuk tahun 2024 ini adalah kita juga melakukan rekrutmen PPNPN sesuai dengan SOP SMAP. Selanjutnya pada area keempat yaitu tentang penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas ini itu kita telah capai sebelumnya dengan nilai A yang kita peroleh ini tetap kita pertahankan pada tahun 2022 yang lalu dengan capaian kinerja meningkat serta penerapan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung. Selanjutnya di area kelima yaitu tentang penguatan pengawasan. Pada area ini yang kita tambahkan yaitu untuk tahun ini yaitu peningkatannya pertama kita menambahkan titik CCTV yang sebelumnya 29 sekarang sudah 32 titik. Kemudian kami membuat survei pelayanan posbakum di loket supervisor. Jadi para pihak yang mendaftarkan perkaranya melalui posbakum itu dapat dievaluasi oleh kami dengan meminta kepada para pihak yang telah dilayani dan tinggal scan barcode kemudian mengisi form, lalu itu dapat kita evaluasi bisa harian atau per pekan kita evaluasi kerja posbakum. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat survei terhadap pelayanan jurusita atau jurusita pengganti di loket supervisor. Jadi pekerjaan jurusita itu dapat kita ketahui bagaimana pelayanannya dalam melaksanakan tugas kejurusitaan dengan menyampaikan kepada para pihak scan barcode, kemudian mengisi form yang telah kita siapkan, apakah mereka dilayani sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Selanjutnya di area ini peningkatannya itu adalah kita juga membuat tulisan kanal pengaduan di catatan kaki relas yang dikirim kepada para pihak berperkara. Jadi nanti kalau mereka ada keluhan atau pengaduan, mereka langsung bisa menghubungi apa yang telah kami cantumkan di catatan kaki relas tersebut. Selanjutnya, sosialisasi SMAP kepada mitra kerja dan penandatanganan fakta integritas. Seperti diketahui bahwa PA Jakarta Pusat untuk tahun ini ikut dalam program BAWAS tentang SMAP untuk pembangunan yang pertama. Kami telah menandatangani pada awal tahun fakta integritas dengan pihak ketiga, yaitu mulai posbakum, mediator eksternal, kemudian BSI, juga Moratel untuk jaringan. Lalu kami juga ada pemutaran audio SMAP dan himbauan anti calo yang setiap 1 kali 2 jam kita bunyikan, serta penempelan stiker SMAP di PTSP dan di ruang kerja serta di ruang tunggu para pihak. Selanjutnya, untuk area yang terakhir yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, apa yang telah kita lakukan sebelumnya tetap kita pertahankan dan kita terus berusaha bagaimana agar pelayanan publik ini lebih berkualitas dan lebih ramah terhadap masyarakat pencari keadilan, sehingga untuk peningkatannya setelah dievaluasi kemarin, yaitu kita tetap melanjutkan inovasi-inovasi sebelumnya, kemudian aplikasi Situntas, yaitu antrian sidang pada PTSP prioritas seperti yang telah kami sampaikan, itu telah digunakan sebanyak 84 orang sejak November 2022. Kemudian aplikasi unggulan spesial, yaitu aplikasi pendaftaran isbat nikah yang telah digunakan sejumlah 1.117 perkara sejak November tahun 2022. Demikian pula ada Spesial Pro, yaitu aplikasi produk penetapan yang digunakan. Sudah berjumlah 1.091 penetapan perkara sejak Desember tahun 2022 sampai 2023.
Kemudian di tahun 2024 seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami telah menandatangani MOU dengan Dukcapil Kota Jakarta Pusat untuk meluncurkan aplikasi Siap TD, yaitu aplikasi yang akan membantu para pihak setelah memperoleh akte cerai, sehingga perubahan statusnya itu bisa mereka dapatkan perubahan kartu keluarga, kemudian KTP, serta akte kelahiran. Dan data-data kami siapkan, tinggal nanti ada aplikasi penghubung antara kami dengan Dukcapil, sehingga setelah mengisi form, para pihak itu bisa mendapatkan apa yang mereka perlukan. Dan kalau mereka minta untuk diantarkan, Dukcapil akan mengantarkan ke tempat kediaman yang disampaikan oleh para pihak. Kemudian selanjutnya ini masuk yang lalu ini tentang SEMAP pada yang lalu kita pada saat pencanangan masuk di majalah Mahkamah Agung. Selanjutnya kita tambahkan sedikit tentang ramah disabilitas. Ini mobil jemputnya kalau pihak untuk kaum rentan tidak kesulitan ke pengadilan setelah mendaftarkan perkaranya, kemudian akan bersidang, kita antar dan kembali dan bisa dijemput pada sidang berikutnya. Kemudian ini sekedar fasilitas yang kami di Jakarta Pusat. Lalu ada antrian khusus bagi prioritas yang akan menyelah pendaftaran biasa apabila ada yang ingin dilayani, dan itu mereka memiliki loket tersendiri. Kemudian aplikasi elektronik kuasa insidentil, yaitu bagi para pihak yang akan memberikan kuasa insidentil tetapi berhalangan hadir, itu ada aplikasi yang kita siapkan. Demikian pula digitalisasi syarat pendaftaran ramah disabilitas. Sebab ini itu mudah sekali untuk mengetahui cara-cara berperkara, tinggal scan barcode yang kita siapkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh para pihak. Sehingga tidak perlu lagi masuk PTSP kalau hanya ingin sekedar mengetahui syarat pendaftaran perkara. Kemudian selanjutnya ini di ruang sidang ada untuk membantu mereka yang tunarungu, lalu fasilitas kami, tempat duduknya, kemudian aplikasi screen reader di website kami, lalu Special Pro seperti yang telah kami sampaikan tadi. Ini Special Pro sangat membantu pengadil kami pada saat melaksanakan sidang di luar negeri karena waktunya sangat terbatas, sehingga dengan aplikasi ini data-data yang telah diinput pada saat mengajukan permohonan melalui spesial itu sudah sudah terkoneksi dengan Special Pro ini, sehingga begitu selesai sidang satu perkara, maka pada saat itu para pihak di sana itu sudah bisa mengambil penetapannya, sehingga mereka tidak perlu menunggu lama. Dan itu setiap kita sidang di sana, semua persidangan yang diterima perkaranya, yang dikabulkan permohonannya, itu sudah dapat menerima penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Special Pro ini. Kemudian selanjutnya Siap TD seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu sistem informasi akta perceraian terintegrasi dengan Dukcapil. Kemudian ini fasilitas kami, kita berbenah untuk memberikan kenyamanan kepada para pihak pada saat menunggu di ruang sidang, baik pada saat menunggu sidang, saksi ataupun akan mediasi. Lalu ini fasilitas lain yang kami lengkapi. Kemudian yang terakhir ini sinergi dengan instansi lain, yaitu pada saat melaksanakan isbat nikah. Yang pertama pada saat melaksanakan isbat nikah di Kuala Lumpur, kemudian di Kota Kinabalu dan di Tawau. Terakhir sinergitas dengan Dukcapil yang kemarin baru kita tanda tangani, yaitu Dukcapil, PT Bank BSI, Mora Telematika Indonesia, dan Yayasan Bantuan Hukum Yahya Mustafa. Hasil survei kepuasan masyarakat telah melaksanakan survei hasil kepuasan masyarakat di tahun 2019 lalu, itu nilai kami 3,43, di tahun 2020 3,62, kemudian indeks persepsi korupsi 3,92.
di triwulan pada tahun 2023, yaitu di triwulan keempat, IPAK 3,92, kemudian IPKP 3,93. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya. Ini prestasi kami di tahun 2021 dan 2023. Kemudian kesimpulannya bahwa sasaran keberhasilan pembangunan ZI di wilayah birokrasi bersih dan melayani menunjukkan reformasi birokrasi PA Jakarta Pusat telah tercapai dan dapat dipertahankan, yaitu birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN, akuntabel serta berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, yang mempunyai pelayanan publik yang sangat baik dan berkualitas, serta menjadi satuan kerja yang dapat dijadikan role model di pengadilan agama di Indonesia. Demikian dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke evaluator. Baik, terima kasih Pak Ketua atas presentasi yang disampaikan. Cukup singkat, namun juga sangat cukup informatif, dan beberapa hal sudah diuraikan sesuai dengan bahan paparan dan permintaan informasi yang sebelumnya kami sudah terima. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu kami gali, Pak Ketua, mohon izin beserta dengan tim. Yang pertama terkait dengan tadi upaya untuk pencapaian target kinerja yang lebih baik gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa Permenpan 90 tahun 2021 terkait dengan pembangunan dan evaluasi ZI tentu berbeda dengan ketika Pengadilan Agama Jakarta Pusat meraih predikat WBBM di tahun 2020 lalu. Hal ini terlihat dari informasi hasil atau capaian pembangunan ZI diukur dari indikator hasil, yakni 3 hal terkait dengan kinerja, integritas, dan layanan. Untuk kinerja dan integritas, untuk layanan dan integritas melalui hasil survei yang tadi sudah diuraikan. Namun demikian, terkait dengan informasi capaian kinerja, kami memberikan apresiasi karena hampir seluruhnya target kinerja telah mampu dicapai. Di tahun 2023 lalu, hampir seluruh sasaran strategis mencapai lebih dari 100%. Namun demikian, menurut Permenpan 90 tahun 2021, hal tersebut menjadi informasi yang umum, biasa, untuk WBK saja kalau itu standarnya. Karena standar untuk capaian kinerja 100% itu adalah syarat minimal untuk meraih predikat WBK dengan nilai C gitu untuk yang dicapaian hasil. Untuk meraih predikat WBBM, syaratnya harus B. Selain dia capaiannya, kinerjanya tercapai lebih dari 100%, juga harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk mendapat predikat A, bukan hanya lebih baik dari tahun sebelumnya, juga harus lebih baik dari rata-rata nasional atau benchmarking. Kami mempelajari LKJIP 2023 yang sudah ada di Komdanas. Kami menemukan informasi yang perlu mendapat informasi lebih lanjut dari Bapak Ibu sekalian, khususnya terkait dengan sasaran strategis yang keempat dengan pelaksanaan putusan. Yang kami lihat trennya justru ada penurunan. Penurunannya dalam 2 tahun terakhir terjadi penurunan yang memang cukup signifikan. Ini kalau Bapak Ibu ada data LKJIP-nya bisa dilihat. Di sana kita bisa mendapatkan informasi untuk meningkatnya kepatuhan terhadap putusan atau dalam hal ini terkait dengan eksekusi. Ini 2021 100%, 2020 100%, 2021 222%, 2022 166%. Sedangkan 2023 hanya 148%. Seluruhnya di atas 100%, tapi kalau melihat grafik ada terjadi penurunan.
Mohon barangkali Bapak Ibu bisa memberikan gambaran kepada kami bagaimana mekanisme untuk memastikan tadi karena unit kerjanya berpredikat WBBM, selain capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, maaf, tercapai 100%, bagaimana untuk memastikan kinerja meningkat lebih baik dari tahun sebelumnya. Kami soroti yang terakhir tadi untuk dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terkait dengan eksekusi yang capaiannya mencapai lebih dari 100%, tapi kecenderungannya terjadi penurunan atas capaian kinerja. Mohon tanggapan Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk tahun 2023 yang lalu, itu kita telah mengecek data eksekusi, ada 8 eksekusi yang terdaftar dan belum selesai. Sementara sekarang ini masih dalam proses. Setiap perkara eksekusi secara kasuistis beda-beda antara perkara permohonan eksekusi yang satu dengan yang lainnya. Itu ada dapat kita selesaikan dengan cepat. Itu indikatornya kalau perkara eksekusi itu seluruh objeknya ada di pengadilan agama tempat yurisdiksi kita berada. Jadi misalnya ada permohonan eksekusi tanah tidak di luar yurisdiksi PA Jakarta Pusat, itu dapat kita selesaikan. Kendala yang kita hadapi untuk menyelesaikan perkara eksekusi tersebut, pertama objeknya itu tidak berada di luar. Pada umumnya 8 objek itu berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ada di PA Trenggalek, ada di Bandung, ada di Bogor. Sehingga kami harus meminta bantuan ke pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi tempat objek tersebut berada. Di sana juga ada kendalanya karena sudah kita minta mereka untuk melaksanakan melalui penetapan melalui bantuan dari pengadilan agama yang dituju, tetapi mereka sementara juga proses melaksanakan apa yang kita harapkan di sana. Ada yang diminta sita juga terkendala. Demikian pula selain objeknya berada di luar, itu kaitannya dengan eksekusi. Kalau eksekusi real itu dapat kita laksanakan dengan cepat. Tetapi kalau dalam perkara eksekusi yang tidak bisa dibagi secara real, harus meminta bantuan dengan KPKNL karena dilelang, itu juga butuh proses yang lama. Nah, untuk perkara eksekusi di tahun 2023 ini pada umumnya bukan eksekusi real. Jadi ada keterkaitan dengan instansi lain sehingga tidak terselesaikan dengan baik pada akhir tahun 2023 yang lalu. Tapi ini kami terus berproses selalu menghubungi tempat pengadilan yang kita minta bantuan sebagai delegasi agar bisa dilaksanakan hal tersebut. Ada juga perkara eksekusi di tahun 2023 ini para pihak itu sudah ditentukan panjar biaya perkaranya harus ditambah, tapi sampai sekarang belum ditambah biaya perkaranya sehingga kita tidak bisa juga melaksanakannya dengan baik. Demikian dari kami. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Tentu ini kami juga akan cross-check juga dengan informasi pada LKJP yang sudah dirilis. Tentu ada beberapa catatan yang memang sudah termuat di sana. Namun terkait dengan tadi untuk optimalisasi informasi dengan stakeholder juga sudah termuat dalam LKJP, Bapak. Terima kasih. Hanya saja barangkali kita perlu juga mensiasati bagaimana tadi pola yang ada capaian kinerjanya yang terus menurun gitu. Perlu dilakukan analisis terkait dengan monitoring evaluasinya, Bapak. Jadi apakah pada kondisi capaian kinerja memang sudah tercapai, karena kami melihat anomalinya atau tadi pencapaian target yang cukup ekstrimnya ini kan terjadi di tahun, sebentar Bapak, saya cek kembali, terjadi di tahun 2021. Karena kita mengetahui kondisi 2021 kondisi yang tidak ideal dalam hal tadi pelaksanaan tugas pengadilan dikarenakan kita mengalami pandemi COVID-19. Namun demikian memang di sana terdapat kondisi 15 perkara yang masuk, jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjutinya ada 15. Kemudian jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti atau dieksekusinya ada 10. Jadi cukup nilainya dalam kurun 4 tahun terakhir ini cukup
paling tinggi di tahun 2021 dan juga paling tinggi dalam penyelesaiannya tindak lanjutnya. Barangkali mungkin ini yang menjadi capaian tertinggi yang berakibat pada 2 tahun berikutnya ini untuk meraih 222% ini tentulah tidak mudah. Nah, yang untuk menghindari hal tersebut, apakah pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah dibangun monitoring evaluasi untuk memastikan terkait dengan tadi target yang apakah masih relevan dan tadi terkait dengan achievable tapi menantang begitu, atau memang konsisten pada renstra yang flat semuanya sejak 2020 sampai dengan 2024 pada target 30%. Mohon tanggapan Bapak terkait dengan bagaimana mekanisme MONEF atas capaian kinerja secara berkala. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini tentang capaian kinerja di tahun 2021 memang kita kebetulan pada saat itu masalah eksekusi ini kita bisa selesaikan dengan baik. Namun kita rasakan di tahun 2023 ini itu ada kalau tidak salah 8 perkara yang belum terselesaikan. Ini melalui panitra dengan para panmut itu selalu kita berkomunikasi, melakukan evaluasi serta menghubungi stakeholder yang ada untuk mempercepat bagaimana agar bisa kita melaksanakan eksekusi tersebut dengan baik, dengan cepat, sehingga Bapak Panitra selaku eksekutor dan melaksanakan kegiatan itu selalu berkomunikasi dengan pihak kepanitraan yang ada di tempat objek itu berada. Barangkali ada tambahan Bapak Panitra, silakan. Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan eksekusi di 2023 memang kita nggak mencapai target seperti di 2021. Kendalanya memang di dalam setiap perkara itu objek ya, setiap perkara itu nggak berbeda-beda. Jadi di 2023 ini itu perkaranya dalam satu perkara ada sampai 10 objek. Nah, kadang-kadang apa? Walaupun sudah selesai satu, itu dianggap belum selesai. Nah, itu walaupun sudah selesai satu, tapi dianggap belum selesai karena masih ada 9 lagi. Nah, itu kendala kita. Nah, karena pada prinsipnya setiap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu yang memohon itu seluruh sesuai amar dia akan memohon dan semua amar itu kita akan laksanakan cuma bertahap. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kita ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung, ada yang di Cibinong gitu. Itu kadang-kadang terkendalanya itu. Makanya kita jadi agak lambat. Karena kalau walaupun satu selesai, 9 belum, dianggap belum selesai. Atau terbalik, 9 udah selesai, satu belum, itu dianggap juga belum selesai. Nah, insya Allah nanti kita akan coba mengevaluasi terkait dengan pendaftaran eksekusi. Nah, itu memang prinsipnya kalau di di pengadilan apapun amar putusan itu harus dilaksanakan. Baik itu jumlahnya banyak atau sedikit harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu memang kita kendalanya itu sebenarnya banyak yang sudah kita selesaikan, tapi karena ada satu atau dua yang belum, akhirnya belum kita catatkan bahwa itu belum selesai. Jadi gitu Pak. Saya rasa terima kasih. Terima kasih Pak Panitra, luar biasa. Ini penjelasannya cukup komprehensif dan menjadi tadi analisis penyebab terkait dengan menurunnya capaian. Kalau target alhamdulillah sudah tercapai, karena targetnya hanya 30%. Namun demikian memang karena pencapaian yang di 2021 itu mencapai tadi yang kami sebut dengan anomali di atas 200% lebih, tentu akan membawa beban yang cukup berat di 2022 dan 2023. Sehingga ketika 2023 sudah habis-habisan untuk mengupayakan capaian tertinggi pun target sudah tercapai, namun capaian di 2021 mencapai angka yang cukup signifikan. Barangkali ini sebagai bagian dari evaluasi ketika Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah memperoleh nilai sakip atau evaluasi akip A. Ini yang menjadi salah satu energi untuk perbaikan berkelanjutan. Karena informasi
tahun berjalan dibandingkan 3 tahun yang lalu, bahkan benchmarking dengan pengadilan lain juga cukup menarik. Karena benchmarkingnya salah satunya adalah terkait dengan membandingkan antara Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan ada Jogja kalau tidak salah. Itu pun juga ternyata ada yang lebih baik capaiannya dibanding Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ini kami apresiasi karena memang tentu tidak memilih-milih gitu. Kita benchmarking dan kemudian menjadi tolak ukur tingkat perbaikan atas kinerja. Kami terima kasih Pak atas penjelasannya, dan itu juga sudah ada di dalam LKJIP untuk memastikan kembali. Hal berikutnya Bapak, ini ada titipan pertanyaan. Jadi titipan pertanyaan ini dari masyarakat terkait dengan layanan. Mohon kami diberikan penjelasan terkait dengan informasi, mohon info Pak, kemarin saya sudah menerima putusan dan minutasi saya di tanggal 19 Desember 2023. Namun baru keluar salinannya 21 Desember 2023. Apakah layanannya seperti itu atau memang sekarang tidak ada layanan untuk one day minute dan untuk penyampaian salinannya? Mohon informasi Pak terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Itu terkait dengan putus di tanggal 19 Desember. Kemudian sebenarnya di tanggal 19 Desember itu sudah jadi. Jadi putus sudah jadi. Nah, kemudian di tanggal 20-nya dia menyampaikan dia mau akan ambil. Nah, kemudian saya bilang sudah siap. Nah, itu saya paham itu tentang itu sudah siap, tapi akhirnya dia mengambilnya di tanggal 21. Nah, jadi begitu. Nah, ini terkait ini. Kita sih semaksimal mungkin karena setelah putus, karena kita pelayanan itu putusannya sudah selesai. Nah, jadi sudah selesai. Nah, kemudian setelah tanggal 19 sudah selesai. Nah, di tanggal 20 yang bersangkutan menanyakan, ya sudah selesai, saya bilang sudah selesai. Tapi apa? Dia ambilnya akhirnya di tanggal 21. Nah, gitu. Udah selesai. Begitu juga terkait dengan pelayanan bukan hanya ini. Jadi ini kebetulan ini kan kebetulan dia menyampaikan ke bawah atau kemana. Tapi untuk semua perkara kita utamakan setelah putus hari itu pun bisa diambil. Nah, begitu juga kalau sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah ikrar, hari itu pun bisa mengambil akte cerai. Jadi itulah bentuk apa namanya pelayanan kita. Ya gitu, Pak. Siap. Terima Terima kasih kasih. Pak Ketua. Baik. Ada yang mau ditambahkan terkait tersebut? Kalau cukup, saya kira ini hal yang positif. Jadi monitoringnya tetap berjalan, SOP-nya tetap sama. Hari itu putus juga sudah tersedia ya Pak. Hanya memang ini terkait dengan personnya begitu ya Pak. Baik. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya barangkali kami berikan kesempatan nanti ada pendalaman lebih lanjut, tapi kami serahkan dulu ke Bu Ines atau Pak Hendra. Silakan. Pak Hendra, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, sudah jajarannya. Saya melanjutkan pertanyaan dari Pak Firi tadi di kisar terkait LKJIP. Kalau kami melihat di perkara yang diselesaikan melalui mediasi di sini, bagaimana cara Pengadilan Agama Jakarta Pusat menentukan target target kinerjanya ya? Kalau kami lihat di sini kan 20% ya, 20% dari kalau di range-nya dari tahun 2020 sampai 2024 20%. Nah, tapi kalau kita lihat dari realisasinya, kecuali di tahun 2020 itu karena ada pandemi COVID. Nah, selebihnya itu di atas 150 ya. Bahkan di tahun 2023 itu 241%. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, kalau di pengadilan itu untuk keberhasilan mediasi itu kan ditentukan dengan apa adanya akta perdamaian ya. Kemudian ada yang berhasil dicabut dan berhasil sebagian.
itu dicatat sebagai mediasi yang berhasil. Sehingga kalau kami melihat catatan penetapan target ini seolah-olah istilahnya bukan mudah terlampaui eh, tidak menantang istilahnya, tidak menantang karena bisa jadi ini kalau di Menpan ini dipertanyakan, ini bisa di atas 125% ini akan dipertanyakan, kok penetapan capaiannya bisa di atas 125%. Nah, kemungkinan karena cari aman misalnya, sehingga targetnya itu dibuat lebih rendah, padahal kalau dibandingkan dengan realisasinya itu bisa di atas target jauh gitu, Pak. Nah, saya mohon penjelasan dari eh, eh, Pak Ketua beserta jajarannya terkait dengan penetapan target mediasi ini. Terima kasih. Ya, baik. Seperti diketahui bahwa mediasi adalah salah satu yang kita harapkan berhasil. Akan tetapi itu target yang kita capai, kita inginkan sesuatu yang tidak pasti, jadi dia achievable, sehingga apa yang kita sampaikan di target tersebut kita bisa harapkan berhasil, tetapi kadang-kadang ditentukan oleh jumlah perkara yang ada, jadi perkara yang kita terima pada tahun itu mungkin tidak semuanya hadir dua-dua sehingga tidak bisa dimediasi. Ada juga memang yang tidak berhasil seluruhnya. Jadi target itu sesuatu yang tidak pasti, makanya kita tetapkan target seperti itu. Meskipun nanti kita harapkan apa yang dilakukan oleh mediator, baik dari mediator internal maupun eksternal, kita terus memonitoring agar target yang telah kita tetapkan itu dapat terpenuhi dengan selalu memberikan apresiasi kepada mediator, terutama eksternal, untuk meningkatkan mediasinya sehingga target yang telah kita tetapkan itu dapat kita wujudkan. Mungkin tambahan Pak Panitra selaku mediator, silakan. Ya, terima kasih. Terkait dengan mediasi, ini memang nggak bisa jaminan semua yang kita inginkan pasti berhasil. Nah, tapi kita berusaha, baik mediator internal dan mediator eksternal, itu kita berusaha punya prinsip siapapun yang datang untuk bermediasi itu minimal bisa berhasil sebagian, karena berhasil sebagian berarti berhasil. Nah, makanya dalam kegiatan mediasi ini itu bukan hanya pertemuan sekali atau dua kali, kadang-kadang bisa 3 sampai 4 kali. Niatnya supaya berhasil. Tapi yang masalah terkait dengan kegiatan perkara perceraian itu memang gampang-gampang susah. Itu jadi nggak bisa kita targetkan dia pasti berhasil nih. Karena apa? Karena yang namanya hati. Tapi yang lebih mudah bisa berhasil itu biasanya di luar perkawinan, masalah waris, masalah wakaf, masalah ekonomi syariah itu lebih mudah itu. Makanya kita nggak berani membuat target terlalu tinggi. Nah, tapi walau itu kita berusaha tetap di dalam penyelesaian mediasi itu tetap maksimal maksudnya. Gitu, bukan berarti kita sengaja membuat kecil, tapi apa tujuannya? Supaya apa? Mediasi itu ya usahakan berhasil, karena kita setiap berapa bulan sekali kita akan selalu berkomunikasi dengan mediator. Mediator untuk apa? Kita punya target supaya apa? Kita maksimal untuk memberikan pelayanan supaya berhasil. Ya, jadi itu Pak. Karena yang namanya paling sulit menggerakkan hati orang yang sudah terluka, kadang-kadang itu ya membuat sulit untuk bisa dia kembali. Nah itu. Nah, walaupun ada juga yang berhasil, karena saya juga selain sebagai panitra juga sebagai mediator internal. Saya rasa itu Pak. Oke. Terima kasih penjelasannya. Nah, menurut saya begini Pak, karena penentuan target itu harus realistis ya, realistis.
mudah dicapai, namun dalam artian tidak tidak serampangan kita menetapkan target, sehingga tentunya analisa analisa tren ya, tren 5 tahun belakang seperti apa gitu kan. Nah, memang saya sempat mau membandingkan dengan Renstra di tahun 5 tahun ke belakang ya, 2015-2019, namun di Komdana sudah tidak ada gitu. Nah, apakah memang penentuan targetnya itu di tahun-tahun sebelumnya itu memang trennya itu 20% sampai dengan saat ini atau seperti apa gitu Pak? Nah, kalau memang karena kekhasan dari pengadilan agama ini kan mediasi bisa diakui sebagian sudah dianggap berhasil gitu kan, sehingga tingkat kesuksesannya itu lebih besar dibandingkan dengan peradilan lain yang harus benar-benar eh, apa mediasinya berhasil baru bisa diakui keberhasilannya. Sementara kalau di peradilan agama itu kan lebih tingkat keberhasilannya lebih lebih tinggi karena ada 3 hal tersebut tadi, gitu Pak. Nah, apakah di tahun-tahun Renstra di eh, periode sebelumnya itu penentuan targetnya seperti itu atau bagaimana, Pak? Sama, Ya sama. Di tahun kemarin juga sama. Jadi selalu kita 20%. patokannya 20%. Nanti kalau seandainya masukannya semacam itu, kita akan tingkatkan. Mm-mm. Karena mengingat pernah kami Zoom dengan waktu Zoom dengan Menpan, mereka banyak menanyakan kok capaian kinerja untuk salah satunya mediasi ya. Mediasi di beberapa tempat itu bahkan di atas 200% gitu kan. Nah, ini bisa capaiannya sampai segini nih terlalu tinggi nanti kan Pak, capaian kinerjanya kalau memang memang targetnya ditetapkan terlalu rendah gitu. Tahun berikutnya mungkin kalau eh, apa eh, dengan target yang sama namun realisasinya kecil nanti akan turun drastis gitu Pak, Oh iya. capaian kinerjanya, sehingga akan mempersulit Bapak ketika nanti mengukur sasaran strategis di tahun Ya. setelahnya gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ya, Ya. terima kasih Pak. Ya, mungkin itu barangkali bagian dari tadi sesuatu yang mungkin Pak Hendra melihatnya analisis risiko ketika data ini kita sampaikan ke Menpan. Menpan melihat salah satu ukuran kinerja, ukuran Satker layak memperoleh predikat WBBM dengan Permenpan 90 tahun 2021 adalah capaian yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu kunciannya di sana. Maka ketika target-target sebelumnya yang terlalu rendah dan capaiannya sangat tinggi, akan menyulitkan Satker di masa yang akan datang. Ini yang kami juga coba antisipasi untuk menghindari tadi untuk angka normalnya sebelum dikatakan anomali itu tadi yang Pak Hendra sampaikan di angka 125%. Tapi 125% itu pun juga sudah warning untuk segera dilakukan revisi target. Karena dikhawatirkan walaupun capaian secara nasional nanti berkontribusi positif, tapi secara individu organisasi dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Pusat khawatir nanti dianggap tidak perform untuk tidak lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya. Ini hanya analisis sederhana kami, tentu yang paling tahu terkait dengan kondisi pemenuhan target pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Silakan Mas Hendra dilanjutkan, ada Ya, lagi? Silakan. mungkin satu lagi saya ingin menanyakan terkait dengan inovasi yang sudah ada setelah memperoleh predikat BBBM ini ya, Bapak Ibu. Eh, ada beberapa inovasi terbaru yang disajikan tadi. Kami minta begini, inovasi itu kan dibuat untuk apa mengatasi permasalahan dan memberikan solusi ya. Nah, ada beberapa pengadilan yang kami Monef itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban lah istilahnya.
menggugurkan kewajiban dalam mengikuti kegiatan ZI misalnya. Sehingga inovasi yang dimunculkan itu inovasi-inovasi yang memang eh, apa belum tentu bermanfaat misalnya. Ada beberapa salah satu contoh misalnya di agama membuat drive-thru misalnya, drive-thru pengambilan akte cerai gitu kan, dengan kondisi eh, eh, Maaf, lahan yang sempit sehingga Pak Hendra, diulang mungkin dalam Pak Hendra. pelaksanaan Pak Hendra, Oke. mau diulang mungkin Pak Hendra. Emang Halo. berarti cuma ada aja. Halo, halo, halo. Mohon maaf Bapak, mungkin sinyal di Pak Hendra Halo. mungkin tidak terlalu terdengar jelas, sempat terputus-putus. Gimana Pak Hendra? Atau mau dari tempat saya? Gak apa-apa di sini aja. Dari sini tidak apa-apa. Kebetulan saya dekatan juga nih Pak. Mohon maaf. Walaupun Zoom tapi kami dekatan. Kebetulan sinyalnya terputus ke freeze Mas Hendra. Coba dari saya aja Pak. Mohon maaf Bapak sebentar. Saya dekatan juga nih Pak. Mohon izin Bapak, saya lanjutkan dari laptopnya Pak Ferry. Terkait dengan inovasi tadi Bapak, banyak tadi kami sempat lihat inovasi-inovasi yang muncul setelah PA Jakarta Pusat memperoleh predikat WBBM ya, Pak. Nah, kalau bicara inovasi ini kan kita intinya itu kan memecahkan masalah dan memberikan solusi ya, kebutuhan dan memecahkan permasalahan. Nah, terkadang Satker membuat inovasi berupa aplikasi itu yang tidak mendukung sebenarnya, tidak perlu dibuat, hanya menggugurkan kewajiban gitu kan. Nah, untuk memastikan bahwa itu tidak menggugurkan kewajiban, kita melihat dari data pengguna layanan yang sudah menggunakan inovasi tersebut. Saya contohkan salah satu yang kami temukan di salah satu pengadilan agama yang saya tidak sebut di mana gitu. Mereka membuat drive-thru pengambilan produk peradilan gitu. Namun dengan kondisi yang terbatas, lahan yang sempit, ternyata itu tidak bermanfaat gitu. Mereka membuat drive-thru pengambilan produk. Nah, hasilnya si para pihak tuh lebih nyaman kalau ngambil produk peradilan itu di PTSP misalnya, karena nggak panas-panasan gitu kan. Ketika nanti ke drive-thru karena lahan sempit, kekurangan data, harus balik lagi muter bikin macet gitu kan, sehingga hanya bertahan setahun, kemudian inovasi tersebut dihapus dari inovasi gitu Pak. Nah, salah satu bukti untuk melihat apakah inovasi itu memang terpakai, memang bermanfaat adalah adanya data pengguna layanan yang telah mengakses inovasi tersebut. Kiranya bisa Bapak Ibu tampilkan data pengguna layanan dari inovasi-inovasi yang sudah ada. Jangan sampai yang tadi saya sampaikan itu cuman sekedar menggugurkan kewajiban aja Pak. Kalau boleh bisa ditampilkan data dukungnya gitu Pak. Saya balik lagi. Ya. Oke. Antrian. Kami
Jadi untuk antrian prioritas itu ini datanya. Nah ya, Dia ada di perintah dulu. yang mana Mbak Devi? Untuk antrian prioritas itu yang penggunanya ada berapa jumlahnya? 84. Kemudian Spesial Pro lagi. Nah, ini Spesial Pro, ini datanya. Nah, ini untuk Spesial Pro yang sidang isbat luar negeri 987. 987. Ini juga nomor perkara yang 250 perkara yang menggunakan. Ini untuk tahun ke atas lagi. Itu satu kali keberangkatan. Jadi pelaksanaan sidang di konsulat Kota Kinabalu itu yang menggunakan di sana 250 pelayanan Spesial Pro. Masih ada? Lanjut. Spesial lagi. Ini untuk spesial datanya ada 769 yang menggunakan spesial. Itu yaitu untuk pendaftaran perkara isbat. Mana lagi? Kemudian siap TD yang terakhir ini itu sudah 82 yang menggunakan aplikasi itu. Baik, Pak. Siap TD ya. Ya. Baik, Pak. Mohon izin, Pak. Kami perlu konfirmasi informasi inovasi yang ini tadi ada beberapa yang tidak ada disebut barangkali namun tidak ada uraian gambarnya pada LKJP. Yang ada di LKJP ini aplikasi Situntas, kemudian ada layanan pendaftaran tadi, tentu ada layanan pendaftaran. Kemudian aplikasi Sipajakpus, aplikasi Siraj, spesial PA Jakpus. Nah, ini ada gugatan mandiri, ada notifikasi perkara, dan integrasi aplikasi. Mohon izin, Bapak mungkin bisa diuraikan sedikit mana yang baru, mana yang ketika meraih predikat WBBM, ini aplikasi sudah ada dan masih berlanjut, atau aplikasi yang sebelumnya ada sekarang sudah tidak ada dan tidak dimuat dalam laporan-laporan kinerja. Mohon informasi Bapak. Tadi karena di informasi tadi ada Spesial Pro, kami harus mencari ulang kembali di laporan kinerja karena memastikan seluruh aplikasi digunakan tentu dalam laporan kinerja pun juga mendukung pencapaian. Ada yang Spesial Pro, kami juga nanti akan catat tambahkan. Tapi mohon bisa dijelaskan sedikit saja mengenai dulu mana yang memang menjadi tadi inovasi yang dikembangkan ketika meraih predikat BBBM, masih relevan sampai hari ini, atau sudah tidak digunakan, diganti dengan aplikasi yang lain, misalnya. Baik, terima kasih. Ini setelah kami meraih WBBM, aplikasi yang masih digunakan sampai saat ini yang pertama tadi untuk persidangan luar negeri yaitu Spesial Pro. Ini kita buat setelah pandemi. Sebenarnya jadi kita buat untuk perkara sidang isbat luar negeri. Ini tujuannya supaya nanti pada saat persidangan di sana seluruh komponen yang dibutuhkan untuk syarat formil sebuah gugatan itu sudah terpenuhi. Jadi pada saat di sana tidak ada lagi perkara yang ditolak ataupun dinyatakan tidak dapat diterima.
melalui saringan di aplikasi ini. Jadi untuk spesial, awalnya spesial untuk pendaftaran, kemudian dikembangkan spesial pro untuk produk, yaitu penetapan dan berita acara. Kemudian si Pajakpus, si Pajakpus ini adalah memudahkan user untuk mengontrol pekerjaannya sendiri. Jadi ini terkoneksi dengan SIPP. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di kepaniteraan, baik jurusita, panitera pengganti, hakim itu dapat mengetahui sejauh mana persentase tugas yang diembankan itu, misalnya penyelesaian perkara untuk hakim A, sudah sekian perkara yang diterima hari ini sekian. Jadi ini bisa juga untuk memonitoring pekerjaan teman-teman, khususnya koordinator pimpinan, koordinator pengawas, Bu Akil dan kami, misalnya itu semua tercantum begitu diklik untuk si Pajakpus ini, maka bisa diketahui bagaimana tingkat penyelesaian perkara baik hakim maupun panitera pengganti. Kemudian si tuntas, ini antrian prioritas selalu kita siapkan. Ini selalu kita siapkan karena ada saja orang yang kompeten datang di sini untuk berperkara, jadi masih kita gunakan. Demikian pula Equin. Kemudian yang terbaru ini memang belum ada, yaitu tentang siap TD tadi, karena ini di tahun 2024 ya kita buat ini. Ini terkoneksi dengan SIPP. Jadi data-data SIPP itu setelah diklik itu bisa, yang khususnya perkara perceraian yang sudah ber-BHT itu bisa langsung ada diklik nomornya, semua data-data sudah ada dari SPP masuk di siap TDI. Kemudian yang sudah tidak terpakai lagi yaitu pertama eviden PKP. Jadi ini dulu kita membuat eviden PKP, terutama pekerjaan teman-teman misalnya di jurusita itu banyak menggunakan kertas, sehingga teman di sini membuat aplikasi. Tetapi setelah ada survei, setelah ada aplikasi dari kinerja, maka hal ini kita sudah tidak pakai lagi. Kemudian survei kepuasan masyarakat tidak dipakai lagi, yang dipakai IPKP. Demikian Bapak. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi mungkin kami nanti mohon dibantu kalau ada ini yang belum tadi kami dapatkan informasi terkait dengan inovasi apa tadi bahasanya? Si jemput barangkali ya, si jemput kalau ada bisa disajikan. Tadi aplikasi Siap TD malah sudah ada ya, tadi penggunanya juga sudah ada. Kemudian mohon izin tadi ada 2 aplikasi yang belum diinformasikan terkait dengan satu tadi si tuntas juga sudah. Aplikasi Siraj ini masih jalan atau tidak? Mohon izin Pak. Siraj masih dipakai sampai sekarang. Ini. Oh masih. Ya. Baik, berarti masih eksis ya Pak? Masih eksis. Ini tayangannya. Jadi masih. Ya. Ini yang sudah ditampilkan untuk Siraj. Oke. Siraj masih ada ya. Oke, baik. Cukup, Anda barangkali. Silakan. Sementara cukup ya. Bu Ines, ada yang tanyakan? Silakan. Siap. Terima kasih Pak Ferry atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ketua beserta jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin saya ingin menanyakan terkait kalau di PA Jakpus sendiri ini bagaimana untuk mensosialisasikan terkait misalkan ada pengaduan itu, karena kalau tadi saya buka websitenya itu saya buka di menu pengaduan, penyampaian pengaduan itu belum ada yang untuk masuk ke link Siwas ya. Terus kalau di WhatsApp kebetulan kita juga ada inovasi yang Siraj itu ya, dengan WhatsApp. Terus tadi saya mencoba ngechat di WhatsAppnya, kan klik info terus kemudian muncul, ntar kalau kita ketik
berdasarkan keyword tertentu itu langsung muncul. Misalkan tadi saya coba panjar itu langsung keluar biaya panjar, tapi begitu saya ketik pengaduan itu selalu jawabnya format salah, silakan ketik info. Terus saya coba lagi pengaduan gitu, format salah. Jadi saya ingin bertanya kalau di PA Jakpus sendiri untuk channel pengaduannya itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Oh ya, sekaligus tadi juga saya buka di website juga kita eh, tuh seperti yang sekarang ditampilkan chat di websitenya sedang offline itu juga karena apa ya, Bapak? Ini Ya, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk chat-chat yang ada di website itu memang kita balas secara berkala gitu Mbak. Karena kita memang ada petugasnya yang sudah kita tunjuk untuk melakukan penjawaban itu. Jadi memang kebetulan tugasnya ini kita selalu wanti-wanti untuk melakukan penjawaban secara langsung gitu Mbak. Cuman mungkin memang ada tugas yang lain. Jadi setidaknya setiap hari itu kita selalu coba balesin gitu Mbak ketika ada pertanyaan yang masuk melalui website ini. Itu yang pertama. Kemudian untuk link yang di Siwas ini Mbak, ini kita masukkan di slider kami yang mungkin sudah dilihat bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Itu sudah terkoneksi dengan Siwas, jadi mungkin bisa disampaikan jika ada pengaduan yang masuk di situ. Kemudian untuk sirasnya sendiri Mbak, untuk format salah itu nanti kita coba lihat dulu Mbak ya, karena kemarin ini memang kita ada update aplikasi, kita pindahkan aplikasinya ini dari server yang lama ke server yang baru. Jadi kita lakukan konfigurasi ulang terkait dengan hal itu. Coba nanti kita pastikan kembali apakah memang ada konfigurasi yang kurang atau bagaimana. Cuman mestinya ketika ada pengaduan itu, kalau konfigurasi yang sebelumnya itu adalah pihak itu bisa menyampaikan keluhan atau pengaduan yang ingin disampaikan gitu. Nanti setelah itu balasannya adalah terima kasih pengaduan Anda telah kami terima. Kami akan informasikan kembali ke nomor Anda yang telah terdaftar. Jika misalnya itu sudah terdaftar di pihak sebagai pihak gitu Mbak kira-kira. Baik, berarti kalau untuk yang di WhatsApp itu mungkin emang lagi ada trouble gitu ya, Bapak? Iya betul Terus, Mbak. Kita memang lagi ada pindahan kemarin ini untuk aplikasinya. terus kalau yang Siwas ini ternyata ada di slider ke sampingnya. Iya. Oke, mungkin dari saya cukup Pak Ferry. Oke. Baik. Baik, terima kasih Bu Ines. Oke, selanjutnya Pak Hendra masih bergabung? Ada yang tanyakan? Oh, sebentar dulu ya. Oke, kami pendalaman sedikit Bapak terkait dengan tadi inovasi sudah kita bahas, sudah kita rinci. Yang ingin kami tanyakan selanjutnya terkait dengan terkait studi tiru. Tadi kan sudah ada PA yang internal ya, ada PA Bantul, PA Tual, PA Maros, PA Kolaka, PA Unaha ya barangkali bukan Unaha, PTA Makassar, PTA Mataram, dan PTA Jogja untuk meraih BBM. Yang ini kami tanyakan, ada Bapak Ibu dari luar instansi Mahkamah Agung yang juga dilakukan proses studi tiru atau menjadi narasumber atau menjadi pendamping di dalam proses meraih predikat WBK-WBM. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Ini kami tambahkan tadi ada yang terbaru untuk internal Mahkamah Agung yang kemarin dapat WBK itu PA Sengkang dari PTA Makassar. Dari secara formal yang datang untuk studi turi di sini, yang datang secara fisik belum ada dari luar instansi kami, tetapi yang ada itu pada saat kita melaksanakan kegiatan persidangan di luar negeri kemarin, yang mendapatkan WBBM itu kalau tidak salah konsulat Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Jadi kemudian mereka ingin meningkatkan pelayanannya melalui Zoom kemarin, karena pada saat melakukan persidangan itu mereka akan melakukan persidangan di sana dengan secara terpadu. Jadi ingin meningkatkan pelayanannya untuk memberikan pelayanan kepada warga negara kita yang ada di sana, tidak hanya bersidang, tetapi mungkin juga evaluasi bagi Menpan bagaimana peningkatan setelah mereka mendapatkan
WBBM di tahun 2019. Jadi KJRI Kota Kinabalu itu meminta kita bagaimana untuk meningkatkan pelayanan. Saya bahwa kalau bisa itu pelayanannya tidak hanya untuk persidangan saja, tapi bisa terpadu dilaksanakan misalnya di sana untuk pencetakan buku nikah, kemudian juga untuk mendapatkan NIT nomor induk tunggal serta KK. Jadi setelah Zoom itu betul terlaksana di Kota Kinabalu itu melaksanakan persidangan secara terpadu. Kami juga sampaikan bagaimana tata cara pelayanan yang baik supaya tidak mengganggu persidangan. Jadi ada 4 bisa dilakukan pelayanan pada waktu yang sama karena pada umumnya pekerja-pekerja di sana itu memiliki tempat jauh dari konsulat. Jadi mereka kita berikan saran dengan mempertimbangkan bahwa yang pertama harus diberikan pelayanan itu tidak mengganggu pelayanan persidangan sebelum mereka dilayani di tempat yang lain. Jadi hanya itu yang kita bisa sampaikan. Di Tawau juga kemarin sudah kita sampaikan hal itu. Mereka juga berjuang untuk masih WBK. Saya kira begitu dari kami, Pak. Maaf, tambahan sedikit. Ini kemarin silakan, juga ada tamu dari Filipina yang datang dari peradilan Filipina. Ada hakim agungnya 1 orang dan beberapa hakim itu studi tiru tentang pelayanan kita di PTSP. Jadi mereka mereka tertarik dengan gugatan mandiri. Jadi gugatan mandiri yang sudah dari PA Jakarta Pusat kemudian direplikasi oleh Badilas pada tahun 2019, sekarang sudah digunakan di seluruh Indonesia. Itu murni dari aplikasi yang dibuat oleh teman-teman di PA Jakarta Pusat. Kemudian yang kedua, mereka juga tertarik melihat pelayanan kita yang menggunakan sistem yang all in one. Jadi tidak ada sama sekali orang yang menunggu antrian misalnya di loket 1 pendaftaran perkara, kemudian ada untuk penerimaan produk ataupun mendapatkan informasi tentang atau pengaduan. Jadi karena semua petugas di loket itu ada 4, itu mereka bisa melayani semua jenis layanan kecuali kasir. Jadi tamu Filipina kemarin ini meskipun tidak dalam rangka WBK WBBM, tapi kita bisa berbagi tentang masalah pelayanan. Terima kasih. Aduh, termute ya Pak. Baik, sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Jadi kami memastikan kembali karena dari ikhtisar hasil pembangunan ZI memang ada informasi yang tadi cukup banyak, 40 sekian halaman, ternyata isinya ada beberapa lampiran. Mohon izin nanti kalau ikhtisar tidak perlu dilampirkan, kalaupun memang ada lampiran nanti link Google aja. Karena dibatasi oleh Kemenpan RB sesuai dengan surat edaran Deputi Kemenpan RB, Deputi RB Kunwas, untuk ikhtisar itu paling banyak hanya 3 halaman saja. Tapi nanti silahkan nanti dikoreksi, kalaupun misalnya tadi 40 sekian halaman, kami akan tetap informasikan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hanya saja di sana untuk penegasan kembali, jadi inovasi yang telah berhasil direplikasi oleh Satker dalam akta luar instansi ini, tadi gugatan mandiri, oke, clear. Aplikasi spesial, oke. Tapi untuk aplikasi siap TD ini mungkin kerjasama ya dengan suku dinas kependudukan dan catatan sipil ya. Atau memang siap TD ini murni dari pengadilan, kemudian ditanamkan di sana, atau seperti apa? Atau bentuk kerjasama MOU? Mohon penjelasan sedikit terkait dengan siap TD. Ya. Jadi kalau untuk aplikasi siap TD ini murni aplikasi kami. Jadi karena mereka punya aplikasi sendiri di sana, hanya jadi dengan aplikasi CD itu data-data yang diperlukan itu ada semua di sana. Jadi mereka tinggal mengambil di aplikasi kami. Memanfaatkan ya Pak? Memanfaatkan. Oh baik, siap Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau dari saya cukup, Bapak Ibu, Bu Ines, masih ada? Cukup ya? Cukup.
Pak Hendra kendala jaringan ini dan ternyata memang sudah tidak ada yang ingin disampaikan. Ini pertanyaan wajib Pak yang harus kami tanyakan. Pertanyaan terakhir sebelum nanti closing statement dari Bapak. Bagaimana Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengukur pencapaian pembangunan ZI setelah meraih predikat BBBM. Artinya kami meyakini bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini tetap membangun ZI. Hanya yang kami ingin tanyakan bagaimana cara mengukur pencapaian atas pembangunan karena sudah meraih predikat BBBM. Kemudian bagaimana Pengadilan Agama Jakarta Pusat meyakinkan kepada para stakeholder termasuk TPI dan TPN bahwa PA Jakarta Pusat masih layak menjadikan predikat BBBM. Persilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Seperti yang kami sampaikan bahwa capaian kinerja yang telah kita peroleh pada tahun sebelumnya tentu kita berusaha untuk meningkatkan untuk tahun yang akan datang dengan selalu melakukan survei kepada masyarakat, kemudian bekerja sama dengan instansi lain karena memang kita tidak bisa sendiri. Jadi selalu kita berinovasi bagaimana bisa memudahkan masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, kemudian masyarakat nyaman berada di Jakarta Pusat ini. Kemudian kami juga memastikan bahwa seluruh pegawai yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini selalu terjaga integritasnya, sehingga dalam memberikan pelayanan itu betul-betul ingin membantu masyarakat menyelesaikan masalah, karena kita yakini bahwa yang datang di sini adalah orang yang punya problem. Kita berusaha membantu dengan memudahkan. Jadi hal-hal yang dibutuhkan pun sekecil apapun itu kita berusaha bagaimana supaya masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan layanan. Hal-hal kecil misalnya seperti bagaimana cara mendapatkan informasi dengan tata cara perkara. Kadang-kadang pihak datang di sini sudah di luar jam kantor, tapi karena mereka membutuhkan itu, kita buatkan layanan berupa aplikasi yang mereka bisa menggunakan handphonenya saja, itu sudah bisa mendapatkan layanan itu. Kemudian kita juga terus melakukan inovasi yang berkelanjutan dan terukur. Setelah melihat jumlah data pengguna, kemudian setelah itu menjadi isu strategis kami. Melihat data pengguna yang misalnya ada aplikasi kita buat ternyata banyak digunakan orang, kita berusaha lagi untuk menyempurnakan. Kalau kita berarti apa yang telah bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira demikian Bapak. Baik, terima kasih Pak Ketua atas penjelasan dari pertanyaan terakhir. Dari kami cukup sekian Pak. Kami juga dari tim menyampaikan permohonan maaf bila dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak pada tempatnya, kami mohon maaf. Dan kami juga mengucapkan terima kasih Pak, banyak ilmu baru, tambahan baru terkait dengan perkembangan ZI di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, luar biasa. Karena memang menjadi percontohan nasional dan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Mudah-mudahan tetap dipertahankan dan kami juga berharap mudah-mudahan di tahun berikutnya PA Jakarta Pusat juga seperti pengadilan yang lain yang sudah meraih BBBM juga bisa meraih capaian yang lain seperti tadi sudah disebutkan ada SMAP, kemudian ada pelayanan publik yang prima di Kedeputian Pelayanan Publik Kemenpan RB. Nah, mudah-mudahan semua capaian-capaian lebih baik bisa tercapai di masa yang akan datang. Kami doakan yang terbaik untuk Pengadilan Agama. Amin. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Kami banyak. kembalikan Pak Marildo. Iya. Baik, Terima kasih Pak Ferry. Jadi sudah berakhir untuk monitoring dan evaluasi ini, Pak Ketua izin. Mohon untuk disampaikan pernyataan penutup atau closing statement dari PA Jakarta Pusat, Pak. Baik, terima kasih. Para evaluator yang kami hormati, pertama, meraih predikat BBBM itu bukan tujuan akhir kami. Predikat tersebut sesungguhnya mengandung tanggung jawab moral bagi kami untuk menjaga institusi. Karena itu kami berusaha untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya yang dilandasi dengan semangat kebersamaan. Kalau mau cepat, melaju sendiri, tapi kalau mau jauh melangkah, maju bersama.
Nah, demikian dari kami mohon doanya dan dukungannya, bimbingannya. Mudah-mudahan PA Jakarta Pusat ini dapat terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat mencari keadilan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon memberikan aplaus dulu. Dengan demikian sempurna sudah kegiatan evaluasi kita untuk penilaian WBBM. Ini Bapak, mohon diizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Mohon izin. Dia udah levelnya udah level nasional ini udah. Mereka nggak bisa. Tuh, mereka mau bilang pengadilan lain tuh kagak ngerti eksekusi. Bener Iya, benar. nggak semua pengadilan agama tuh ngerti eksekusi. Paham saya. Sista itu Yes. nggak ngerti, Pak. Yes. Mereka mau bilang, ya gimana kendalanya di pengadilan lain, Kak? Benar. Sekolah negeri. Iya. Orangnya. Malaysia ya. Studi Kalau bandingnya aja. kalau bagus, Kinabalu. bagus banget. Cuma masalah orang pusat lagi. Jangan dulu. Kita mau diskusi dulu. Kita kan di sini. Oh, boleh. Ini masih ada. Oh iya, udah boleh.